Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisya Sakasa Wibowo dari kelas 2 IMP absen 06 dengan NIM 244206020 156. Nah, pada kali ini pada sebelumnya saya ingin bertanya kepada para penonton sekalian, apakah para penonton tahu apa itu spion jalu? Nah, beberapa tahun belakangan ini spion jalu atau yang biasa kita sebut dengan spion bar-N merupakan spion yang sangat diminati. Terlebih lagi ketika COVID-19, spion jalu sering kali atau banyak digunakan orang-orang sebagai estetika dalam motor. Nah, salah satu aksesoris yang paling populer pada saat COVID ialah spion jalu. Nah, fenomena meningkatnya peminat spion jalu dapat dilihat dari banyaknya motor yang ada di jalan, terutama motor yang menggunakan spion jalu serta motor-motor anak muda yang kebanyakan menggunakan spion jalu. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih spion jalu itu apa? Spion jalu itu adalah jenis kaca spion yang dipasang di ujung di ujung stang motor atau gas. Nah, biasa disebut juga bar-N. Menggantikan posisi spion standar yang ada di dekat handle. Nah, desainnya lebih kecil, ringkas, dan sporty, dan terinspirasi dari motor yang bergaya cafe racer. Nah, lalu alasan meningkatnya peminat dari spion jalu sendiri. Lalu yang saya ingin jelaskan kali ini adalah alasan meningkatnya peminat spion jalu. Nah, peminat spion jalu ini meningkat karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor estetika dan gaya. Nah, teman-teman tahu sendiri, spion jalu ini dianggap spion yang sporty. Nah, maksudnya apa? Ketika spion jalu dipasang di motor, maka motor akan terlihat sporty, clean, dan elegan. Serta banyak sekali influencer dan konten kreator media sosial yang menampilkan motor dengan spion jalu. Nah, oleh karena hal tersebut, maka spion jalu menjadi tren ketika COVID-19. Lalu, faktor yang kedua adalah pengaruh media sosial. Nah, media sosial sangat berpengaruh terhadap spion jalu, dikarenakan banyak orang-orang yang terinspirasi dari tren TikTok, tren Instagram, serta YouTube, dan banyak sekali influencer media sosial yang mempromosikan spion jalu. Terlebih lagi konten kreator otomotif yang sering sekali membuat konten tentang spion jalu, sehingga spion jalu sangat digemari ketika COVID-19. Dan juga spion jalu juga memiliki harga yang terjangkau dan ketersediaan yang banyak. Nah, spion jalu ini banyak dijual secara online dengan harga mulai puluhan ribu hingga ratusan ribu, serta banyak sekali toko yang menjual. Nah, untuk ketersediaannya sendiri, spion jalu memiliki ketersediaan yang sangat banyak. Nah, maka dari itu banyak sekali orang yang menggunakan spion jalu dikarenakan ketersediaannya yang banyak dan sangat mudah dijangkau. Lalu yang keempat adalah komunitas motor. Nah, rata-rata komunitas motor di Indonesia, motor-motornya menggunakan spion jalu karena spion jalu merupakan simbol dan gaya tertentu. Apalagi banyak sekali bermunculan motor-motor ngabers dan motor-motor matic yang dimodif seperti motor-motor racing. Nah, motor-motor tersebut biasanya menggunakan spion jalu sebagai ornamen utama dalam sepeda motor mereka, dan wajib hukumnya mereka membeli spion tersebut. Nah, fungsi dari mereka membeli spion jalu sendiri adalah karena estetika. Kembali lagi, estetika sangat penting bagi mereka. Maka dari itu mereka membeli spion jalu. Nah, lalu yang terakhir adalah modifikasi yang legal dan mudah. Nah, untuk membeli spion jalu, kita tidak perlu membuat surat izin dan lain-lain, serta memasangnya
memasang dan menyopotnya juga mudah. Hanya cukup melepas yang ada di ujung stang dan kita pasang spion jalur kita serta kita copot spion utama kita. Nah, lalu kali ini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatifnya. Nah, untuk dampak positifnya yang pertama adalah mendukung kreativitas dan minat dalam dunia modifikasi motor. Nah, maksud dari hal tersebut adalah kita sebagai pembeli dan sebagai konsumen, kita menjadi tertarik atau berminat untuk memodif motor kita, serta kita juga berkreasi ke motor kita sendiri. Nah, dengan hal tersebut, makanya dampaknya yaitu menumbuhkan kreativitas dan minat dalam dunia modifikasi motor. Lalu untuk dampak yang kedua adalah mendorong industri aftermarket otomotif lokal. Nah, maksud dari mendorong aftermarket otomotif lokal adalah kita sebagai konsumen, kita mendorong bagaimana market lokal tumbuh dan bersaing dengan cara kita membeli produk-produk lokal serta kita membeli spion jalur yang berdasarkan atau berasalkan dari merek lokal, sehingga secara tidak langsung kita mendukung bagaimana spion jalur tersebut atau kita mendorong UMKM lokal yang menjual spion jalur tersebut. Lalu yang ketiga atau dampak positif yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran akan gaya dan identitas dalam berkendara. Nah, maksud dari hal ini adalah kita sebagai pemotor, apabila kita menggunakan atau memakai spion bar N, kita akan meningkatkan gaya atau kita menimbulkan identitas dalam motor kita sendiri. Nah, seperti contoh ketika kita mempunyai motor matic lalu kita pasangi spion bar N atau spion jalur. Nah, spion tersebut maka kita sebagai pengguna motor tersebut akan dianggap seperti ngabers. Nah, itu merupakan identitas dalam berkendara. Lalu dampak negatif yang ada ketika kita membeli spion bar N. Yang pertama, jika dipasang tidak sesuai standar, maka akan mengurangi visibilitas dan keselamatan. Nah, maksud dari visibilitas dan keselamatan adalah kita tidak bisa melihat secara lebar, tidak seperti menggunakan spion pada umumnya yang kita dapat melihat secara lebar. Apabila kita menggunakan spion bar N, maka pandangan kita akan sempit dan kecil. Lalu yang kedua adalah fungsinya untuk gaya tanpa memperhatikan fungsi keselamatan. Nah, maksud dari itu adalah ketika kita menggunakan spion bar N, maka resiko yang ditimbulkan dari spion bar N itu tinggi sekali, teman-teman. Dikarenakan spionnya yang kecil, sehingga kita otomatis akan beresiko ketika menggunakan spion tersebut. Nah, kesimpulan dari semuanya adalah fenomena meningkatnya peminat spion bar N mencerminkan pergeseran budaya transportasi dari sekedar alat transportasi menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, tren ini menunjukkan bahwa bagaimana inovasi desain dapat berpengaruh dan mempengaruhi media sosial dan dapat membentuk perilaku konsumen di dunia otomotif. Namun, penting diingat fungsi keselamatan tetap harus diutamakan dalam setiap bentuk modifikasi, dikarenakan ketika berkendara yang paling penting adalah keselamatan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.